dan dia tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri menerima pukulan tersebut. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang kembali. Untuk yang baru mampir, kenalin aku Nadia Ayu. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Amin. Anyway, seperti yang kita tahu, sekarang tuh lagi heboh kasus antara pesulap merah dengan kita tahu siapa lah ya. Mas pesulap merah ini, Mas, selain memainkan berbagai trik sulap juga seringkali membongkar rahasia di balik aksi para dukun atau orang pintar, seperti yang kerap disajikan di video-video YouTube-nya. Namun kali ini aku tidak akan membicarakan hal tersebut, melainkan aku akan mengajak kalian membahas seorang pesulap legenda dunia. Mungkin namanya sudah tidak asing bagi beberapa orang yang menonton video ini, yaitu Harry Houdini. Harry Houdini dan pesulap merah menurutku punya satu kesamaan di samping dua-duanya adalah pesulap, yaitu keduanya suka membongkar trik-trik di balik praktik yang dilakukan oleh spiritualis atau orang pintar dan semacamnya. Selain kita akan membahas perjalanan hidup Harry Houdini dari beliau kecil hingga sukses, satu poin yang akan kutekankan adalah tentang misteri kematiannya. Lantas, bagaimana sih kisah lengkapnya? Langsung saja, mari kita simak bareng-bareng ceritanya. Harry Houdini lahir dengan nama Erik Weisz pada 24 Maret 1874 di Budapest, Hungaria, dari orang tua Meyer Samuel Weisz dan ibunya Cecilia. Pada usia 4 tahun tanggal 3 Juli 1878, dia berimigrasi ke Amerika Serikat dengan ibu dan keempat saudara laki-lakinya untuk menyusul sang ayah yang telah tinggal di sana beberapa tahun sebelumnya. Mereka tinggal di Appleton, Wisconsin, di mana ayahnya menjabat sebagai rabi dari kongregasi Yahudi Reformasi Sion. Erik yang terlahir di keluarga sederhana, mulai bekerja pada usia yang masih sangat muda. Dia bergabung dengan grup sirkus setempat dan menjadi pemain terapis. Lalu tahun 1882, dia sekeluarga pindah ke New York City, dan di sana Erik melakukan pertunjukan teatrikal vaudeville. Namun saat itu namanya belum terkenal ya, jadi masih kayak awal perjalanan karir banget. Tahun 1891, Erik dengan temannya Jacob Hyman mulai membuat pertunjukan mereka sendiri tentang trik-trik sulap kartu dan menamai diri mereka The Brothers Houdini. Erik mengganti nama panggungnya menjadi Harry Houdini karena terinspirasi oleh pesulap Prancis yang dikaguminya, yaitu John Eugene Robert Houdin. Dari sini aku akan memanggil beliau Harry Houdini ya, bukan Erik lagi. Tahun 1892, setelah kematian Rabbi Meyer, The Brothers Houdini mulai melakukan tur pertunjukan jalanan dari satu teater ke teater lain. 2 tahun kemudian, pada 1894, Harry Houdini menikah dengan gadis berusia 18 tahun bernama Wilhelmina Beatrice Rechner atau Bess. Bess pun menjadi asisten Houdini saat melakukan pertunjukan dan mengganti nama panggung mereka menjadi The Houdinis. Di tahun itu pula, Jacob Hyman mengundurkan diri dari The Houdinis, kemudian bergabung dengan kemiliteran. Tahun 1899, saat Houdini melakukan pertunjukan di Saint Paul, Minnesota, penampilannya menarik perhatian salah satu pemilik teater vaudeville dan juga agen terkenal di dunia teater Amerika, yaitu Martin Beck. Setelah menonton pertunjukan Houdini tentang trik melepaskan pergelangan tangan dari borgol, Beck terpukau. Dia memberikan tawaran pada The Houdinis untuk tampil di salah satu teater vaudeville-nya, yaitu di Orpheum Circuit. Tentu saja ini adalah kesempatan emas yang sangat sayang untuk ditolak, karena berarti The Houdinis bisa tampil lebih sedikit, namun dengan penghasilan yang lebih banyak dari sebelumnya. Dari situlah ketenaran Houdini sebagai escape artist mulai meroket dan ribuan orang takjub dengan penampilannya. Selain triknya yang menakjubkan, pertunjukan Houdini selalu disisipi dengan drama teatrikal, dan ini tentu saja menambah ketertarikan orang untuk menontonnya. Salah satu pertunjukannya yang paling populer yaitu adegan di mana Houdini diikat dengan rantai besi, kemudian dimasukkan ke dalam box, digembok,
dan diberi pemberat, lalu dijeburkan ke dalam air. Houdini selalu berhasil lolos dalam setiap aksinya. Beberapa pertunjukan Houdini lainnya yaitu Milk Can Escape, Water Torture Cell, Straitjacket Escape, dikubur hidup-hidup, dan berhasil memenangkan tantangan melarikan diri dari penjara. Selain memainkan trik sulapnya sendiri, Houdini juga memainkan trik-trik dari pesulap lain dengan ciri khasnya. Pada tahun 1890-an, Houdini dan Bess pernah mencoba praktik pemanggilan arwah orang mati setelah sebelumnya mereka mencari nama almarhum yang akan dipanggil di pemakaman lokal. Dan saat praktik berlangsung, Houdini sadar bahwa yang dilakukan para spiritualis yang mengklaim bahwa mereka bisa melakukan pemanggilan arwah orang yang telah meninggal adalah omong kosong atau trik belaka. Dari situ Houdini mulai membongkar berbagai kebohongan para spiritualis, psychic atau dukun gitulah ya. Houdini sering menghadiri berbagai pertunjukan para orang pintar diam-diam, kemudian mempelajari trik mereka dan menampilkannya di depan umum, mengklaim bahwa semuanya hanyalah trik sulap. Houdini menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk melakukan aksinya ini. Jadi di samping dia melakukan show khasnya sendiri, dia juga tampil buat ngebongkarin kebohongan para orang pintar. Dia menganggap bahwa para orang pintar itu hanyalah con artist yang tega membohongi orang-orang putus asa dan butuh bantuan yang mendatangi mereka. Pada tahun 1913, saat Houdini tengah berada di Swiss untuk tampil di hadapan keluarga kerajaan, dia mendapat kabar bahwa ibunya, Cecilia, meninggal dunia. Houdini pun merasa sangat hancur. Hingga akhirnya, meskipun dia percaya bahwa praktik spiritualisme merupakan tipuan semata, namun karena dirinya telah putus asa dan dilanda kesedihan yang mendalam, Houdini akhirnya mencari medium atau orang yang bisa berkomunikasi dengan arwah orang yang telah meninggal untuk mengkontak almarhum ibunya. Pada 18 Juni 1922, Houdini diundang ke acara pemanggilan arwah yang dilakukan oleh Lady Doyle, istri penulis masyhur Sir Arthur Conan Doyle yang juga merupakan teman baik Houdini. Pemanggilan arwah tersebut dilakukan di Hotel Ambassador di Atlantic City. Lady Doyle yang telah kerasukan arwah ibu Houdini menulis berlembar-lembar surat yang diperuntukkan kepada Houdini. Namun bukannya merasa terharu dan bahagia, Houdini malah kecewa. Dalam surat yang dikirimkannya pada Sir Arthur Conan Doyle pada bulan Desember di tahun yang sama, Houdini mengatakan bahwa dia tidak sepenuhnya percaya dengan pemanggilan arwah yang dilakukan oleh Lady Doyle sebelumnya. Surat yang ditulis istri Sir Arthur yang mengaku tengah kerasukan ibu Houdini menggunakan bahasa Inggris. Sedangkan menurut Houdini, ibunya tidak bisa membaca, menulis, ataupun berbicara dalam bahasa Inggris. Jadi menurutnya, bagaimana bisa dia percaya bahwa Lady Doyle benar kerasukan arwah ibunya? Dan dari sinilah tekad Houdini untuk membongkar kepalsuan praktik spiritualisme makin kuat. Houdini telah menulis berbagai buku yang membongkar trik-trik para spiritualis atau orang pintar seperti Miracle Mongers and Their Methods dan A Magician Among the Spirits. Berbagai peristiwa aneh yang berujung pada kematian Harry Houdini telah dimulai beberapa minggu sebelumnya, yaitu pada 11 Oktober 1926. Saat dirinya sedang melakukan pertunjukan Chinese Water Torture Cell di Albany, New York, alatnya ternyata bermasalah dan melukai pergelangan kaki Houdini. Meskipun begitu, Houdini tetap bersikap profesional dan bermain hingga pertunjukan usai, sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit dan dokter menyatakan bahwa pergelangan kaki kirinya patah. Seolah tak menuruti saran dokter untuk beristirahat selama beberapa pekan, Houdini memilih tetap menjalankan tur sulapnya dan kali ini dia pergi ke Montreal, di mana dia sempat memberikan tutor di Universitas McGill. Beberapa hari kemudian, pada 22 Oktober, beberapa siswa kesehatan Universitas McGill mengunjunginya dan berbincang di backstage atau area belakang panggung Teater Princess, tempat pertunjukan Houdini waktu itu. Kondisi pergelangan kakinya masih terasa menyakitkan, jadi sepanjang waktu Houdini hanya duduk di sofa.
Dan tiba-tiba, seorang mahasiswa bernama J. Gordon Whitehead menghampiri Houdini dan bertanya apakah benar Houdini bisa menahan pukulan keras ke perutnya seperti yang pernah dia katakan di depan publik. Menurut keterangan saksi Sam Smilovitz yang berada di ruangan, ketika Houdini mengatakan bahwa hal tersebut benar, Whitehead tiba-tiba memukul perutnya sebanyak 4 hingga 5 kali. Waktu itu posisinya Houdini masih duduk bersandar di sofa dan dia tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri menerima pukulan tersebut. Malam harinya, Houdini mengeluhkan sakit yang hebat di area perut. Kemudian esoknya, kondisi ini makin memburuk ketika dia sedang berada di kereta untuk perjalanan ke tempat pertunjukan selanjutnya, Detroit. Sang pesulap merasakan sakit yang sangat hebat di area perut, keringat dingin, dan suhu tubuhnya bahkan mencapai 40 derajat Celcius. Sesampainya di Detroit, istri Houdini menghubungi dokter dan sang dokter mendiagnosis bahwa Houdini terkena apendisitis atau radang usus buntu dan merujuknya untuk segera dibawa ke rumah sakit. Namun, Houdini menolak. Dia enggan membatalkan jadwal tampilnya malam itu di teater Garrick. Keprofesionalitasannya patut diacungi jempol ya. Tapi sepertinya kurang bijak kalau tetap memaksakan diri di keadaan seperti itu. Apalagi sebelumnya sempat demam sampai 40 derajat Celcius. Tentunya ini jelas-jelas bukan pertanda baik sih kalau tidak segera mendapat pertolongan. Selama pertunjukan, Houdini mencoba mengendalikan diri dari rasa sakit. Namun setelah penampilannya berakhir, Houdini kolaps. Harry Houdini langsung dilarikan ke rumah sakit Detroit untuk menjalani operasi. 4 hari kemudian, tanggal 28 Oktober 1926, operasi kedua dilakukan. Dokter berhasil mengangkat usus buntunya, namun infeksi terlanjur telah menyebar dan meracuni organ-organ di area perutnya. Pada 31 Oktober 1926, The King of Handcuffs meninggal dunia di samping istri dan kedua saudaranya. Penyebab resmi kematian Houdini tercatat karena peritonitis yang disebabkan oleh peradangan usus buntu. Kasus yang dialami Houdini ini sangatlah langka. Bahkan studi hanya menemukan beberapa lusin kasus serupa dalam waktu 20 tahun saat itu. Houdini dimakamkan di Queens pada 4 November 1926, namun rumor tentang kematiannya yang janggal merebak. Banyak teori yang berkembang mengaitkan kasus kematian Houdini dengan hubungan kontroversialnya dengan para spiritualis. Seperti yang aku bilang, selama hidupnya Houdini ini sering mengungkap trik-trik di balik praktik spiritualisme. Diketahui beberapa bulan sebelum kematiannya, Houdini sempat menjadi saksi di depan Kongres untuk mendukung RUU tentang larangan peramalan di Washington DC. Jadi, apakah keterlibatan Houdini menentang praktik spiritualisme selama ini membuatnya terbunuh? Di dalam buku biografi yang rilis tahun 2006, The Secret Life of Houdini, sang penulis William Kalush dan Larry Sloman berpendapat bahwa kematian sang legenda mungkin merupakan konspirasi pembunuhan yang telah direncanakan secara hati-hati oleh anggota dari komunitas spiritualis. Mereka menulis, jika ada yang mencurigai kematian Houdini adalah karena permainan licik, maka kejahatan terorganisir yang terdiri dari para medium pemanggil roh harus dianggap sebagai tersangka. Kalush dan Sloman berargumen bahwa para spiritualis mempunyai sejarah pernah meracuni musuh mereka, dan keduanya juga menekankan bahwa otopsi terhadap jasad Houdini tidak pernah dilakukan untuk memastikan apakah dia benar meninggal karena radang usus buntu atau bukan. Perdebatan juga berfokus pada J. Gordon Whitehead, mahasiswa Universitas McGill yang memukul perut Houdini dan ternyata mengenai area usus. Pada tahun 2005, dalam buku The Man Who Killed Houdini, sang autor Don Bell memunculkan teori bahwa Gordon Whitehead bersekutu dengan para spiritualis, di mana beberapa dari mereka sebelumnya pernah mengancam akan menghancurkan Houdini. Meskipun begitu, Bell menyimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menghubungkan Gordon Whitehead terhadap segala jenis plot kriminal. Penyebab pasti bagaimana Houdini bisa sakit dan akhirnya meninggal mungkin belum diketahui secara pasti. Namun mayoritas ahli cenderung percaya bahwa teori pembunuhan tak lebih dari spekulasi belaka.
Bagi mereka, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah infeksi usus buntu Houdini ada kaitannya dengan pukulan di perut yang diterima beberapa hari sebelumnya. Kan aneh ya kalau misal ditonjok tapi terus kena radang usus buntu. Meskipun bukti menunjukkan bahwa kasus seperti itu tidaklah mustahil, namun banyak yang menganggap bahwa Houdini telah terkena radang usus buntu sebelumnya dan pukulan Whitehead kebetulan memperparah rasa sakit yang dialaminya. Mereka berteori pada waktu sang pesulap mendapat pertolongan, ternyata sudah terlambat. Sementara itu, kontradiktif dengan kepercayaan dan sikapnya selama ini, Houdini dan istrinya di masa lalu telah berjanji bahwa siapapun dari keduanya yang telah meninggal terlebih dahulu, pasangan yang masih hidup harus berusaha untuk memanggil arwah almarhum untuk berkomunikasi. Selama sekitar 10 tahun, Bess melakukan berbagai usaha untuk mewujudkan janjinya. Namun usahanya belum pernah berhasil hingga akhirnya pada tahun 1936, Bess menghentikan usahanya. Kematian Harry Houdini mungkin masih menjadi kontroversi, namun satu hal yang pasti, kesuksesan sang escape artist akan terus terkenang di dalam sejarah sulap dunia dan menginspirasi para pesulap modern hingga saat ini. Jadi itu tadi kisah dari sang pesulap legenda Harry Houdini. Aku mau tahu tanggapan kalian tentang kasus ini. So, silakan tulis komentar di bawah ya. Anyway, terima kasih banyak telah menyimak cerita tadi. Buat yang sudah subscribe juga terima kasih. Dan buat yang belum silakan subscribe dulu. Juga jangan lupa like dan tonton video-videoku yang lainnya. Aku Nadia Ayu, see you soon di video terbaruku selanjutnya.